Salam saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel GSKI Bukit Raya. Kita akan memulai minggu ini dengan jadwal-jadwal ibadah dalam sepekan. Pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 pukul 13 waktu Indonesia Barat akan diadakan kegiatan sharing pasutri di tempat Bapak Pepet di Jalan Bikotin. Diundang untuk seluruh pasangan suami istri yang berkenan hadir dan bersama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 pukul 12 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan kegiatan komsel di tempat Bapak Otong di Jalan Yosudarso arah Lingkar Luar di belakang gereja GSKI Bukit Raya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan ibadah tengah minggu pada pukul 16 waktu Indonesia Barat di tempat gedung gereja GSKI Bukit Raya Jalan Yosudarso arah Lingkar Luar. Pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan juga komsel di tempat Ibu Aprita di Jalan Banteng 7 tepat di toko air isi ulang Ian. Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan komsel di tempat Ibu Nidia Mantopani di Jalan Putri Junjung Buih 3 nomor 40. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan komsel di tempat Ibu Ardenansi di Jalan Bikotin nomor 90. Lalu pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 pada pukul 16 waktu Indonesia Barat akan dilaksanakan komsel di tempat Ibu Dika Napira Jalan Nagasari kilometer 11 Cilikriwut Gang Elpira 2 nomor 16A. Dilanjutkan sharing pasutri pada pukul 18 waktu Indonesia Barat di tempat Bapak Aska Simatupang di Jalan Alsom 3. Pada hari Minggu ada ibadah yang akan dilaksanakan on-site atau langsung di gedung gereja GSKI Bukit Raya pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Serta ibadah sekolah minggu yang juga akan dilaksanakan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Diingatkan kepada seluruh jemaat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang berlaku. Jangan lupa saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita akan mengikuti doa pagi bersama Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang dapat diikuti melalui Zoom yang tertera di layar Anda saat ini atau juga bisa melalui YouTube channel Truth ID yang akan dilaksanakan setiap hari pada pukul 5 pagi. Diberitahukan juga kepada jemaat GSKI Bukit Raya bisa mengikuti kegiatan puasa yang akan dilaksanakan mulai tanggal 9 Januari hingga tanggal 14 Januari 2022. Dengan catatan, puasa dimulai pukul 18 waktu Indonesia Barat. Puasa bisa dilakukan selama 12 jam sampai dengan 24 jam. Hanya boleh minum air putih dan makan hanya 1 kali selama periode puasa. Bagi jemaat yang mau mengikuti dipersilahkan. Selama puasa juga akan diadakan doa bersama di gedung gereja GSKI Bukit Raya pukul 11 waktu Indonesia Barat sampai pukul 12 waktu Indonesia Barat. Juga akan diadakan doa bersama Ketua Sinode GSKI Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono pada pukul 18 waktu Indonesia Barat melalui YouTube channel Truth ID di rumah masing-masing. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Salam kasih dari segenap aktivis dan gembala pembina Pendeta Esther Singapahan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beribadah. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Mari bersama kita puji nama Tuhan. Kita agungkan namanya. Kita tinggikan Dia Allah yang hidup. Haleluya. Walau banyak badai pencobaan, kami tetap memandang Engkau ya Bapa. Haleluya. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki
gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Sekali lagi kita angkat pujian kita, dikatakan haleluya. Kami bawa hati kami bersorak-sorai di hadapan-Mu Tuhan. Walau banyak pencobaan pada hidup kami, tetap kuat. Haleluya. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani. Sekali lagi katakan, jalan tak selalu rata. Jalan tak selalu rata, kadang harus mendaki gunung yang tinggi, lembah yang sangat curam, lembah yang sangat curam. Semua itu harus ku jalani, semua itu harus ku jalani. Bersama-sama katakan, ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Ku berlari tiada lelah, ku berlari tiada lelah, ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersama. Dengan iman katakan, ku berlari tiada lelah. Amin. Ku berjalan tiada lemah, karena Tuhan yang memberi kuat padaku. Walau banyak pencobaan, walau banyak kesukaran, ku sanggup menanggung semua bersamamu. Ku sanggup menanggung semua bersamamu. Ku sanggup menanggungnya ya Tuhan, menanggung semua bersamamu. Beri tepuk tangan, beri kemuliaan bagi Allah Bapa kita yang kuasa, Allah yang hebat. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Mari posisikan keberadaan kita saat ini di hadapan Bapa. Kami masuk lebih dalam ruang Maha Kudus-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami tahu ya Bapa,
Di rumah-Mu Tuhan kami menemukan kelegaan. Kau puaskan haus jiwa kami. Engkau yang tahu keberadaan kami. Kami membutuhkan air kehidupan itu yang meneduhkan, menyejukkan jiwa kami. Beri kelegaan di rumah-Mu Tuhan. Hati yang resah, letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tahta-Mu penuhi hati ini. Mari dengan tulus katakan, di sini kami menemukan kelegaan, ya Bapa. Kau beri kelegaan di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penuh letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai sejahtera dari tahta-Mu penuhi hati ini. Di sumur Tuhan ku teguk air-Mu, puaskan dahagaku. Takkan ku lari dari hadirat-Mu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaan Tuhan. Sekali lagi katakan dengan tulus, di sini Kau beri kelegaan di rumah-Mu Tuhan. Hidup yang penuh letih gelisah, Kau ganti sukacita-Mu. Di tempat perhentian Bapa, jiwaku labuhkan. Damai
yang pernah letih gelisah, alami sukacitamu di tempat perhentian Bapa. Jiwaku lalukan damai sejahtera dari tahtamu, penuhi hati ini. Di sumber Tuhan ku teguh airmu, puaskan dahaga. Tuhan tahu keberadaanmu saat ini. Mungkin hidup letih, gelisah, hidupmu penat. Tuhan berkata kepada kita saat hari ini, hanya di tempat perhentian Bapa kita labuhkan, di situ ada damai sejahtera yang turun dari tatanya memenuhi hati kita. Ini kebenaran, ini suara Tuhan bagi kita. Percayalah, Dia akan memenuhi engkau. Dia akan memberikan kelegaan bagimu. Mari dengan hatimu yang sungguh-sungguh naikkan pujian ini sebagai doa dan permohonan kepada Tuhan. Sini kau berikan kelegaan. Hanya Tuhan yang mampu memberikan kelegaan bagi hanya di rumah Tuhan, saudara, kita menemukan hidup yang kelegaan. Amin. Ganti sukacitamu di tempat perhentian Bapa.
hadirat Tuhan ada kelegaan, ada kepuasan, ada ketenangan. Sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan, di sumur Tuhan ku teguh airmu, muatkan dahagaku. Takkan ku lari dari hadiratmu, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanmu, Tuhan. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini. Amin. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, sebab terus saudara, sampai saudara rasakan kelegaan itu. Terus katakan sebab hanya di sini dengan iman, saudara katakan. Sebab hanya di sungguh-sungguh saudara rasakan. Amin. Amin, saudara. Kelegaan. Saudara katakan sebab hanya di sini. Rasakan kelegaan itu, saudara. Amin. Amin. Sebab hanya di sini, sebab hanya di sini, sebab hanya di sini kelegaanku, Tuhan. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Glory bagimu. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya. Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang hidup. Kami bersyukur, kami bersyukur mempunyai Allah yang hidup. Haleluya. Ia nedas lekeramo, ia raramo, Bapa. Haleluya. Haleluya. Saudara rasakan, saudaraku, Tuhan kita hidup. Dia ada. Kita menyembah Allah yang hidup. Kita memohon sesuatu, Dia mendengar setiap doa dan permohonanmu. Haleluya. Haleluya. Ya Rama, Bapa.
kepadamu buat anugerah yang Tuhan terus berikan kepada kami. Hanya Engkau tempat persembunyian kami, pertolongan kami. Tidak ada lain selain di dalam Engkau. Sebab itu buat hati kami sungguh-sungguh mempercayai Engkau, bahwa Engkau ada, Engkau hidup. Berikan ini Bapa bagi setiap hati kami, supaya kami benar-benar mempercayai Engkau, Allah yang hidup, Allah yang mendengar, Allah yang mengetahui setiap kehidupan kami. Kami mohon kepadamu, Kau berbicara bagi setiap kami, supaya kami mengerti, supaya kami benar-benar merasakan bahwa Engkau ada, bahwa Engkau Allah yang hidup. Bapa, berbicaralah bagi kami. Kau menasehati kami, Kau menegur setiap kesalahan kami, meluruskan setiap jalan kami yang bengkok. Ampuni setiap kesalahan kami yang selama ini tidak menyenangkan Engkau, Tuhan, yang menyakiti hati. Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia pada saat hari ini, ampuni setiap kesalahan kami, pulihkan kami, supaya kami benar-benar merasakan bahwa Engkau ada dalam hidup kami. Lepaskan segala sesuatu, Bapa, yang masih mengikat kehidupan kami, sehingga kami sulit untuk percaya bahwa Engkau ada. Sebab itu lepaskan kami, lepaskan kami dari setiap belenggu itu, Tuhan. Lepaskan setiap kami. Bapa, anugerahkan bagimu supaya kami benar-benar merasakan Engkau Allah yang hidup, Engkau ada. Saudara, buka hatimu, saudaraku, supaya kau benar-benar merasakan dan membuktikan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu hidup. Mari hatimu dibuka, buka hatimu dengan segala kerendahan hatimu. Dia ada, saudaraku. Mari, saudara, Dia ada yang mendengar seruan doa. Dia ada mendengar apa yang kau inginkan kepadanya. Saudara, angkat kedua tanganmu. Biar apa tak kasih nama Ia datang kasih nama ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Hanya ada di dalam Dia, hanya ada kelegaan bersama Dia, saudara. Engkau yang letih lesu, saudara, mari kau masuk di dalam hadirat-Nya. Mari kau berlari dan berjuang, berseru, Tuhan, tolong aku, Tuhan. Hanya kepadamu aku berharap, hanya di dalam Engkau ada ketenangan, ada kelegaan. Haleluya, haleluya, haleluya.
duduk. Salam Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, hari ini Tuhan ingin membuat kita benar-benar percaya bahwa Dia Allah yang hidup. Dia Allah Maha hadir, saudaraku. Kita menyembah Tuhan, bukan Allah yang mati. Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ingin membukakan yang menyelimuti pikiran kita, sehingga selama ini kita sulit melihat, membuktikan bahwa Allah itu hidup. Tanpa kesungguhan kita kepada Tuhan, tanpa haus dan lapar akan Tuhan, saudara tidak akan pernah membuktikan bahwa Allah itu hidup. Saudara harus berjuang. Saudara harus memiliki hati yang tekad yang bulat untuk mengejar Tuhan. Baru saudara merasakan bahwa Tuhan itu ada. Dia ada. Kenapa kita sering letih, lesu, lelah? Kita tidak membuktikan bahwa Allah itu ada. Karena kita sendiri, saya dan saudara, tidak melakukan apa yang Dia kehendaki. Saudara terfokus dengan keadaan dan kondisi saudara hari ini. Memang keadaan dunia ini tidak membuat kita nyaman. Dunia ini tidak menjamin hidup kita enak, saudara. Sulit, berat jalan yang harus kita lalui. Sebab itu firman Tuhan saat hari ini mau menyampaikan kepada saudara, marilah engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadanya. Artinya saudaraku, karena kita letih, lesu, karena mencari sesuatu yang tidak Tuhan inginkan, mengejar sesuatu yang bukan dari Tuhan, sehingga kita tidak mendapatkan sumurnya Tuhan yang untuk memuaskan kita. Artinya saudara, kita mencari keinginan kita sendiri. Sebab itu ada kebenaran firman Tuhan mengatakan, engkau yang letih, carilah dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Jelas saudaraku. Cari Tuhan, cari kebenarannya, cari apa yang Dia kehendaki dulu saudaraku. Tapi kita salah. Kita mencari keinginan kita sehingga kita letih, lesu, tidak ketemu. Jelas saudaraku, karena kita mencari keinginan kita nggak ketemu. Tidak ketemu.
hari ini saudaraku, Tuhan mau mengulurkan tangannya bagi saya dan saudara. Dia memberikan kesempatan bagi kita untuk kita berbalik, untuk kita benar-benar percaya kepada Tuhan. Memang tidak mudah saudaraku, tidak mudah, berat jalan yang harus kita lalui, melakukan apa yang Dia kehendaki. Kita harus menanggalkan segala sesuatu di dalam diri kita. Kita harus melepaskan segala sesuatu di dalam diri kita yang tidak Tuhan kehendaki. Sulit karena manusia itu melakukan apa yang dia kehendaki, tidak bertentangan dengan apa yang Tuhan kehendaki, saudara. Kalau orang yang menyakiti kita, Tuhan bilang, ampuni orang yang menyakiti hati. Manusia kita tidak bisa aku disakiti. Tuhan berkata ampuni, berkati mereka yang menyakiti hatimu. Tapi manusia kita bilang tidak bisa. Sebab itu Tuhan bilang lepaskan, ampuni. Kalau saudara belum bisa melakukan kehendak Tuhan ini, belum bisa merasakan kasih Tuhan, belum bisa membuktikan bahwa Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup dalam kehidupanmu. Sebab orang yang tidak mengampuni itu tidak masuk dalam kerajaan surga, saudaraku. Ingat, orang yang tidak mengampuni, orang yang tidak mengasihi sesamanya, sesama manusia aja tidak dikasih, apalagi sama Tuhan. Terkutuklah kata Tuhan. Orang yang tidak mengasihi, terbukti kalau dia mengasihi Tuhan, tentu dia mengasihi sesamanya. Omong kosong. Kalau orang bilang aku mengasihimu Tuhan, aku mencintaimu Tuhan, ku mengasihimu, ku menghormatimu. Bohong. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menghormati Tuhan, dilihat dari hidupnya, dari hari ke hari. Saya berkata begini, saudaraku, tidak mudah. Saya mengejar ini, saudaraku, supaya saya bisa mempraktekkan kebenaran ini dalam hidupku. Itu tidak mudah. Karena kita itu sudah terbiasa dengan keinginan daging kita, memuaskan hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Itu sudah bertahun-tahun setelah kebenaran firman Tuhan dibukakan hari ini kepada kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Asalkan saudara percaya dan mempunyai hati kerinduan, kerendahan hati kepada Tuhan. Tuhan, aku mau. Baru saudara merasakan, mengalami Tuhan itu ada dalam hidup, dalam berbagai-bagai apapun masalahmu. Percaya dia ada, saudara akan mengalami Tuhan itu ada, Tuhan itu hidup. Sehingga saudara lebih mengejar lagi kebenaran itu. Apa saja yang diperhadapkan dengan hidupmu, saudara mengejarnya. Dan saudara melewati semua itu, saudara melihat kemuliaan demi kemuliaan Allah. Pengalaman saudara demi pengalaman bersama Tuhan dibuktikan dan dirasakan dalam kehidupan saudara. Jadi kelihatan saudaraku, orang yang belum mengalami Tuhan, belum percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan itu hidup, kelihatan dari hidupnya. Kelihatan. Kalau datang ke gereja, ikut Tuhan itu kelihatan. Dari wajahnya ketahuan, nih orang gak benar-benar mengalami Tuhan itu hidup. Kelihatan dari cara dia berbicara. Kelihatan bahwa ini orang belum
mengalami Tuhan, belum sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menghormati Tuhan dalam hidupnya. Tidak bisa didustai, saudaraku. Memang sulit. Kita harus berjuang untuk ini. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya ini. Baru ditambahkan segala sesuatu. Baru dibukakan sama Tuhan. Ini yang membuat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, katanya Kristen, katanya rajin ke gereja, tapi hidupnya tidak menghidupkan Tuhan dalam hidupnya. Memang berat, saudaraku, berat, saya tahu. Saya mengalami ini, saya menjalani ini. Tapi saya terus berlari, mencari Dia, berjuang untuk masuk dalam hadirat-Nya. Memang daging ini mau menyeret kita. Kuasa kegelapan mau menyeret kita. Supaya kita tidak mengalami Tuhan, mengalami Yesus dalam hidup kita. Kalau kita semua mengalami Tuhan dalam hidup kita, wow, setan tidak suka kalau kita masuk dalam hadirat Tuhan. Dia suka kalau ikut apa yang setan kehendaki. Saya mau katakan kepada saudara hari ini, berjuang. Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Tuhan tidak pernah memandang hina saudara kepada orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Sungguh saya katakan kepada saudara, karena saya mempraktekkan ini dalam hidup saya. Tuhan, bagaimana supaya aku benar-benar merasakan Engkau hidup dalam hidupku, Tuhan. Aku capek dengan keadaan hidupku ini. Aku tidak pernah merasakan kasih-Mu, Tuhan. Aku capek. Aku lelah. Tuhan, Engkau Allah yang hidup. Bagaimana caranya supaya aku membuktikan Engkau hidup dalam hidupku? Pegang tanganku, Tuhan. Tuhan pasti pegang tangan kita, saudara. Dia menuntun kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Ini yang harus kita lakukan, saudaraku. Ini yang kita harus lakukan. Ini yang Tuhan kehendaki kepada kita, kepada anak-anak-Nya. Tuhan Maha Baik. Dia mengasihi saya dan saudara. Tapi kita sering tidak peduli. Kita setengah-setengah kepada Tuhan. Tapi kalau kita hari ini sungguh-sungguh datang kepada Dia, saudaraku, saudara pasti akan mengalami hadirnya Tuhan dalam hidupmu. Saat engkau berdiam diri, saat engkau memberi waktumu kepada Tuhan. Harga yang dibayar tidak mungkin tanpa
harga yang dibayar. Saudara menemukan Tuhan. Saudara mengalami Tuhan. Omong kosong. Jangan pakai ini, saudaraku. Memang kita harus pakai ini juga. Tapi kebanyakan orang terikat dengan caranya sendiri, bukan caranya Tuhan. Kalau kita cari Tuhan, kita diberikan kecerdasan ini, saudaraku. Kecerdasan rohani kita diberi oleh Tuhan. Kita diberi hikmat. Saya ini, saudaraku, orang yang tidak sekolah tinggi. Tapi hari ini, dulu saya minder. Waktu saya SD, saya ingat sekali. Di antara saudara saya, saudaraku, ada 12 saudara. Saya yang nomor 6. Saya ini paling bodoh di antara seluruh anak-anak mama saya, papa saya. Sampai didukunin, saudaraku. Zaman dulu di Banjarmasin itu didukunin, dikasih minum supaya anaknya pintar katanya. Dukun itu bilang, ada apa ibu dengan masalah anakmu? Ongol ya, artinya orang bahasa Banjar itu bengol tuh ongol gitu ya, saudaraku. Dikasih minum, tapi nggak pintar-pintar, saudaraku, tetap bodoh. Kalau saya ada berdiri di sini, saudaraku, saya bisa bicara kepada saudara, dan saya mengalami Tuhan. Itu bukan kuat, gagah dan kepintaran saya. Anugerah yang tidak terhingga. Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar. Justru hari ini saya melihat orang-orang yang katanya intelek, orang-orang yang punya pendidikan. Saya melihat tingkah lakunya, sikapnya kepada orang lain, seperti orang yang tidak sekolah. Seperti yang katanya dia S2, doktor. Tapi kelakuannya tidak menunjukkan, sikapnya tidak menunjukkan. Sebab itu ada firman Tuhan berkata, orang bodoh mempermalukan orang berhikmat. Rahasianya adalah yang saya sampaikan. Tuhan, rendahkan hatimu di bawah kaki Tuhan. Jangan memakai pikiranmu, kata Tuhan. Ikuti apa yang Tuhan kehendaki. Hari ini saudaraku yang kekasih, ini bukan saya omong kosong. Kakak saya itu bilang, kamu itu beda ya sekarang. Dia sering mendengar khotbah saya di YouTube. Ini saya bukan mengagungkan diri saya. Kalau hari ini Tuhan berikan saya kesempatan untuk menyaksikan ini, itu kehendak Tuhan. Saya tidak mau menyaksikan hal-hal seperti ini, saudaraku. Tapi kalau Tuhan izinkan ini, berarti Tuhan kehendaki. Ini saya tidak bohong. Yang dulu saya diremehkan oleh saudara-saudara saya, tidak dianggap, karena mereka orang-orang besar.
Tapi dia berkata, waktu saya dengar khotbahmu, Tuhan, ini bukan adik saya ini yang berbicara. Bukan dia, Tuhan, bukan. Karena dia tahu keberadaan saya, saudaraku. Ngomong aja sulit. Tapi dia kagum akan Tuhan. Di situ dia sadar dan dia bertobat. Dia tahu Tuhan kita dahsyat. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Apapun keadaanmu hari ini, dia sanggup, saudaraku. Dia sanggup. Cuman masalahnya kita mau percaya enggak? Mau menyerahkan seluruh segenap. Kalau kita mengasihi Tuhan itu kita harus memberi hidup kita segenap. Artinya seluruh hidup kita itu milik Tuhan. Karena kita lunas dibayar, saudaraku. Di 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-20 itu mengatakan, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dengan tubuh ini kita lunas dibayar. Kalau saya hari ini ada, saya memberi hidup saya. Terus saya bilang kepada Tuhan, apa lagi yang harus kuperbuat untuk Engkau? Seperti pujian saya yang selalu nyanyikan. Hidupku dulu bagai bejana. Itu memberkati saya, saudara. Itu dulu saya seperti itu. Kalau hari ini saya diangkat oleh Tuhan, melayani Tuhan, itu suatu anugerah yang luar biasa, saudaraku. Sebab itu jangan sia-siakan. Saya tidak mau menyia-nyiakan pelayanan ini. Agung. Ini pekerjaan Tuhan yang harus kita lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kita harus memberi hidup kita dengan kudus sekudus-kudusnya. Kita harus menyerahkan hidup kita sesuci-sucinya. Karena dia inginkan, saudaraku, kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Tanpa kesucian kita tidak bisa melihat Allah. Tanpa kekudusan kita tidak akan bisa melihat Allah. Serahkan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan setengah-setengah, saudaraku. Orang sering berkata, Tuhan, aku pengennya yang ini aja. Yang itu enggak, Tuhan. Padahal Tuhan inginkan ini anakku yang kamu harus lakukan. Tidak, Tuhan. Aku pengen ini. Mana bisa kita melihat sesuatu? Bagaimana bisa Tuhan ubahkan cara berpikir kita sesuai dengan pikiran Tuhan, dengan perasaan Tuhan. Kalau kita orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus seperti Kristus. Pikirannya, perasaannya kita harus miliki, saudaraku. Tentu itu tidak mudah. Kita harus melepaskan segala sesuatu, harus menanggalkan segala beban dan dosa yang masih ada di dalam diri kita. Baru saudara melihat kemuliaan itu. Dan saudara tidak inginkan kesenangan yang ada di dunia ini lagi, karena itu semuanya fana. Tidak ada artinya. Tapi kalau saudara sudah di puncak ini, di titik ini, saudara punya kesalahan sedikit aja, sakit.
Sungguh pengen mau masuk dalam hadirat-Nya terus. Pengen mau berdiam di bawah kaki Tuhan. Hidup kita beda, saudaraku. Seperti kakak saya yang saya katakan itu, terus dia mendengar. Dia berubah, saudaraku. Saya tidak pernah mengkhotbah dia. Dia melihat dari perubahan hidup. Dia melihat dari kesaksian hidup. Kamu beda. Karena dia tahu dari kecil saya selalu dekat dia. Luar biasa Tuhan kita ya. Itu dia bilang. Hari ini dia nantikan saya di Jakarta. Saya bilang, dia selalu merindukan, pengen selalu dekat. Saudara, yang membuktikan kita adalah orang dekat kita. Yang dari sejak kecil, remaja sampai pemuda, sampai saya menikah, dia yang tahu keadaan saya. Tapi tidak mudah semua itu, saudara, melewati yang namanya proses. Tapi hari ini saya katakan kepada saudara, tidak ada yang mustahil. Saya bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya ingin pelayanan di tempat ini benar-benar menyaksikan Engkau. Orang-orang yang menyampaikan kebenaran-Mu di tempat ini adalah orang-orang yang benar-benar hidup yang mengalami Engkau. Saya bilang, sebab buat apa, saudaraku, kita melayani pekerjaan Tuhan hanya sekedar berlagak, nggak ada artinya. Setelah kita mati, Tuhan bilang, aku tidak kenal kau. Ngeri, saudaraku. Karena kita pasti menghadap tahta pengadilan-Nya. Kita harus pasti mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Sebab itu saya katakan kepada aktivis pendeta di tempat ini, kalau dia tidak benar-benar melaksanakan tugasnya dengan baik, sangat ngeri, saudara, akan ditolak sama Tuhan. Jangan kau remehkan ini. Selagi ada kesempatan hari ini, mari berperkara dengan Tuhan. Hidup kita ini sudah benar enggak? Sudah sesuai dengan apa yang Dia kehendaki atau tidak, saudaraku? Orang ngomong lebay, tidak peduli. Karena saya tidak mau ditolak oleh Tuhan. Saya tidak mau dengar perkataan itu. Itu suara-suara setan. Saya hanya terfokus dengan suara Tuhan. Apa yang Dia kehendaki. Tuhan, ini saya disodorkan dengan ini. Apakah Engkau kehendaki atau tidak, Tuhan? Jangan pelayanan ini menurut kehendak-Ku, bukan kehendak-Mu, Tuhan. Tapi aku mau melakukan ini kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Saya sangat berhati-hati, saudara. Saya menjaga pelayanan ini. Jangan sampai menyakiti hati Tuhan. Jangan sampai tidak sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Karena harga dibayar sampai hari ini itu mahal, saudaraku, mahal.
Tidak mau gunakan waktu ini dengan sia-sia. Kita menjadi orang Kristen, menjadi hamba Tuhan itu mahal, jangan murahan saudaraku. Mahal, seperti dia, mahal. Harga yang dia bayar nyawa. Sehingga kita hari ini berarti. Kita berharga karena pengorbanannya di kayu salib bagi saya dan saudara. Dan dia menang. Dia menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ikuti teladannya saudaraku. Bukan gratis yang dia lakukan. Dia memberikan teladan buat kita supaya kita lakukan seperti dia lakukan, seperti dia jalani. Gereja sesat mengatakan percaya Yesus selamat, bohong, saudara, disesatkan. Tuhan datang ke dunia ini untuk mengembalikan kerancangannya semula. Supaya kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Sulit, tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kalau dia berkata, ya dan amin. Hari ini saya membuktikan itu, walaupun belum sesuai standar yang Tuhan inginkan, tapi saya terus berjuang sampai detik hari ini. Saya terus berjuang sampai saya mati menutup mata. Tuhan berkata, tugasku sudah selesai. Tuhan berkata, aku berkenan kepadamu. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Saudara, ingat ini. Waktu singkat gunakan dengan baik. Rendahkan hatimu serendah-rendahnya. Firman Tuhan berkata, orang bodoh mempermalukan orang yang berhikmat. Itu sudah ada firman-Nya. Saya percaya saudara yang ada di tempat ini, yang mau dinaungi, digembalakan di tempat ini, jangan lihat saya. Lihat Tuhan. Saudara ke tempat ini bukan karena siapa-siapa. Kalau saudara digerakkan ada di tempat ini, itu anugerah bagi saudara. Percaya saja saudaraku. Saya berjuang untuk ini. Saya tidak akan menyia-nyiakan saudara sudah memberi hidup saudara di tempat ini. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Bukan saya sok saudaraku. Karena ini sesuatu kepercayaan yang tidak ada bandingnya. Penghargaan yang daripada Tuhan ini. Saya harus lakukan. Tuhan, apa yang harus kuperbuat? Apa yang harus kulakukan? Bagi mereka yang sudah memberi hidupnya di tempat ini. Saudara jangan takut. Kalau saya salah, saya sendiri dihajar sama Tuhan. Saya tidak taat, saya sendiri diajar sama Tuhan. Karena ini saya sudah katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku memberi hidupku sepenuhnya kepadamu. Kalau aku ada salah, tegur aku.
Bunuh aku Tuhan. Itu tidak main-main perkataan saya, saudaraku. Ini yang saya jaga, supaya saya tidak melakukan seenaknya dalam hidup ini. Supaya aku benar-benar hidup berkenan di hadapan Tuhan. Karena aku mengejar waktu yang singkat ini, saudaraku. Saya nggak taat sedikit, saudaraku. Ini membuktikannya, ada hamba Tuhan sini yang membuktikan. Benar, saudaraku, ini yang membuat saya hari ini. Tuhan tidak bisa dimain-mainkan. Tuhan tidak bisa diremehkan. Karena kita pulang, saudaraku, kita semua pasti pulang. Sebab itu sebelum saya mati duluan. Sebelum saya diadili, saya tidak berkenan, saya harus berkenan. Saya harus kudus sekudusnya, sesuci-sucinya. Memang manusia itu sulit untuk ini. Tapi saya bilang sama Tuhan, paksakan diriku Tuhan. Seret aku. Bunuh aku. Supaya aku benar-benar hidupku kudus. Daripada aku ditolak oleh Tuhan. Tidak ada artinya, saudaraku. Selama kita di dunia ini, kita melakukan apa yang kelihatannya kita rohani, kelihatannya kita pelayanan. Tuhan bilang, nyangka aku tidak pernah kenal engkau. Jangan sampai seperti itu, saudaraku. Sebab itu, terus berperkara kepada Tuhan. Tuhan, sudahkah apa yang kuperbuat ini berkenan atau tidak? Tidak mungkin Tuhan tidak kasih tahu, saudaraku. Tidak mungkin. Dia pasti kasih hikmat buat kita. Dia pasti berbicara bagi kita. Percaya ini, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita angkat pujian kita. Kita minta, kita gores hati kita. Supaya kita mencintai Tuhan. Lebih dari segalanya. Kita lukai hati kita supaya kita benar-benar mencari Dia. Menemukan cinta yang tidak pernah kita miliki. Cinta di dunia ini bohong semua, saudaraku, palsu. Tapi cinta yang sesungguh-sungguhnya ada di dalam Tuhan yang tidak pernah kita temukan. Mari lakukan. Gores jiwaku. akan berujung desah-bisik
sayang ku rasakan. Kelak kita berjumpa berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Ku labuhkan rinduku di peluk hatimu. Rasakan saudara kasih. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi. Saudaraku, kita bangkit berdiri. Kita benar-benar, apakah Tuhan merasakan apa yang kita rasakan? Apakah kita benar-benar mencintai Dia? Mari saudara, alami ini, miliki ini saudaraku. Kalau saudara Tuhan belum merasakan cintanya ada di dalam kalbu kita, mari kita gores jiwa kita. Kita kejar saudaraku. Amin. Untuk tetap bertahan agar cinta tak pernah padam. Kemarau hidupku tak akan mereda. Gelombang suci di kalbu. Tak akan berujung desah bisikanmu. Yesus, aku cinta padamu. Mari kita lakukan. Labuhkan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Kelak kita berjumpa berpadu selamanya. Terus saudaraku, rasakan kasihnya. Terus. Jalinan cinta kita nan abadi. Ku labuhkan rinduku, ku labuhkan rinduku. Ya saudaraku, rasakan pelukan hatinya. Amin. Haleluya. Tentu kau merasa yang Terus rasakan kasihnya. Oh Tuhan.
Telah kita berjumpa, rasakan kasih-Nya selamanya. Rindumu Tuhan akan menempatkan engkau di sesuatu yang tepat di dalam hatinya Tuhan. Haleluya Yesus. Irapatakaya seke nama toko. Berjumpa di Tuhan. Oh Mama dia terus rasakannya. Kau tahu jalannya. Terus kejar itu. Kejar. Jangan pernah goyah. Kejar. Kejar. Dan abadi ku lampukan rinduku, ku lampukan rinduku di peluk hatimu. Tentu kau merasa yang ku rasakan. Telah kita berjumpa, berpadu selamanya. Jalinan cinta kita nan abadi ku lampukan rinduku, ku lampukan rinduku di peluk hatimu. Saya mengundang PDM Israel untuk berdoa. Menghadapi segala sesuatu yang ada di depan kami. Terima kasih untuk pertolongan-Mu Tuhan. Itulah yang kami perlukan. Kami tidak mengandalkan kekuatan kami, apalagi kekuatan dunia ini. Tapi hanya Tuhan yang kami perlukan. Hanya Tuhan yang sanggup untuk menolong kami. Kami menyerahkan diri kami semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami ingin mencari kebenaran terlebih dahulu Tuhan. Di atas segala sesuatunya, kami ingin menyenangkan hati Tuhan di atas segalanya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini dapat merasuk dalam hidup kami. Kami tidak akan lupakan firman-Mu ini Tuhan. Berikan kami kemampuan Allah Roh Kudus yang memampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih juga untuk Ibu Gembala kami yang sudah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman. Biar Tuhan berikan hikmat yang lebih lagi Tuhan.
Biar Tuhan berikan roh-Mu yang berlimpah-limpah Tuhan, supaya kami dapat merasakan kasih Tuhan melaluinya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh ada di tempat ini bersama dengan beliau untuk menyembah dan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ku tahu semua karena kasih-Mu, ku ada untuk-Mu. Ku tahu